Baik, saya akan melanjutkan penjelasan untuk topik berikutnya ke dalam bab 9 mengenai integrasi ekonomi wilayah atau regional, disebut juga sebagai regional economic integration. Sebelum kita melanjutkan untuk mengenali beberapa institusi atau organisasi untuk mengintegrasikan ekonomi, kita akan mengenal dulu apa sih istilah dan definisi dari regional economic integration. Regional economic integration atau integrasi ekonomi regional dalam suatu wilayah adalah suatu kesepakatan yang terjadi atau dilakukan oleh beberapa negara dalam wilayah geografi tertentu untuk mencapai tujuan pengurangan tarif atau hambatan non-tarif sehingga terjadi aliran barang dan jasa yang lancar, yang baik, serta faktor produksi antar setiap negara. Apakah kemudian dengan kehadiran institusi-institusi ini akan mempromosikan yang disebut sebagai free trade ataupun pemasaran atau perdagangan bebas? Secara teori ya, akan tetapi kadangkala di antara beberapa wilayah tetap memiliki blok-blok yang membuat mereka dapat bersaing satu dengan lainnya. Nah, berikutnya kita akan mengenal apa saja blok-blok yang terjadi dan institusi apa saja di dalamnya yang terlibat di dalam regional economic integration. Ada beberapa tingkatan integrasi wilayah ekonomi. Kita mulai dari yang disebut sebagai free trade area, di mana free trade area ini mengeliminasi segala bentuk hambatan-hambatan yang terjadi dalam perdagangan barang dan jasa yang terjadi di antara anggota negara-negara. Ada dua jenis area free trade yang cukup dikenal. Yang pertama dikenal sebagai EFTA, yaitu European Free Trade Association, yang terjadi antara beberapa negara seperti Norwegia, Iceland, Liechtenstein, dan juga Swiss. Lalu NAFTA yang disebut sebagai North American Free Trade Agreement yang terjadi antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tingkatan yang kedua disebut sebagai Custom Union. Custom Union ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai serikat pabean, mencoba untuk mengeliminasi perdagangan, hambatan perdagangan yang terjadi antara anggota dalam sebuah negara dan mengadopsi adanya kebijakan-kebijakan yang terjadi secara eksternal gitu ya. Misalnya hanya custom union ini biasanya terjadi hanya anggota saja, tapi ketika di luar anggota mereka akan memberlakukan adanya pembatasan perdagangan. Salah satu contohnya adalah Andean Pact yang terjadi antara Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan juga Peru. Level ketiga dikenal sebagai common market atau bahasa Indonesia disebut sebagai pasar bersama. Dalam pasar bersama menyampaikan bahwa tidak ada hambatan perdagangan yang terjadi antar anggota negara. Kemudian mereka punya suatu kebijakan perdagangan untuk wilayah-wilayah di luar mereka dan adanya pergerakan yang bebas dalam hal faktor-faktor produksi. Di sini pergerakan ini terjadi dengan nama Mercosur yang antara lain keanggotanya yaitu adalah Brasil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Dalam level keempat dikenal sebagai Economic Union. Dalam tingkatan uni ekonomi ini, mereka mencoba untuk mengalirkan barang ataupun jasa ataupun faktor-faktor produksi dengan bebas yang terjadi antara anggota, memiliki kesepakatan kebijakan perdagangan eksternal yang sama, memiliki mata uang yang sama, kemudian memiliki rata pajak yang disepakati bersama, termasuk menyepakati kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bersama. Nah, salah satu uni ekonomi yang cukup dikenal adalah European Union atau Uni Eropa. Lalu tahap yang berikut dalam level yang berikutnya adalah political union yang melibatkan adanya kebijakan atau integrasi politik, baik itu aparatusnya, siapa yang bekerja, kemudian koordinasi dalam hal ekonomi, sosial, dan kebijakan asing yang ada di antara keanggotaan dalam negara tersebut. Nah, salah satunya juga yang telah melakukan political union adalah negara yang bergabung dalam Uni Eropa.
Di dalam gambaran ini kita bisa melihat mulai dari level integrasi ekonomi yang cukup kecil sampai yang sudah mendalam sampai ke arah politik. Semakin keluar lingkarannya, semakin integrasinya dalam ya. Jadi free trade area hanya terjadi antar beberapa negara, tetapi terkait hanya keterbatasan barriers dalam hal hambatan-hambatan perdagangan, lalu custom union, lalu common market, sampai ke economic dan union dan political union yang tidak hanya bicara ke masalah ekonomi dan perdagangan saja, tetapi juga sampai ke arah politik. Lalu mengapa negara-negara tersebut mencoba untuk mengintegrasikan ekonomi mereka? Di sini alasannya adalah banyak negara mereka mengintegrasikan ekonomi mereka karena mereka mendapatkan tentu saja manfaat-manfaat dari perdagangan bebas dan juga investasi yang dilakukan di dalamnya yang terjadi antar negara-negara tersebut sebagai bagian untuk mengeksploitasi manfaat dari melakukan penurunan hambatan perdagangan dan juga kerjasama yang terjadi di dalamnya. Setiap negara itu harus terkoneksi satu sama lain dan membuat mereka saling bergantung sama satu sama lain, dan itu akan menciptakan insentif bagi kerjasama politik dan memungkinkan untuk mengurangi adanya konflik-konflik yang terjadi dalam hal politik maupun ekonomi antar negara. Selain itu, mereka juga akan dapat memberikan pengaruh politik antar satu negara dengan lainnya sehingga akan memudahkan kerjasama. Apakah kemudian integrasi tersebut memiliki kelemahan-kelemahan atau adakah batasan yang akan terjadi ketika negara-negara itu tergabung dalam integrasi ekonomi? Walaupun ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dalam integrasi ekonomi, ada beberapa kesulitan juga yang akan dihadapi. Antara lain, bagi sebuah bangsa, kehadiran integrasi ekonomi akan memudahkan mereka untuk melakukan free trade. Akan tetapi ketika terjadi free trade dan ketika produk lokal itu tidak dapat bersaing, maka akan ada banyak produk lokal atau perusahaan lokal yang akan kalah dalam perdagangan tersebut. Dan ini juga akan berimplikasi atau mengakibatkan kedaulatan suatu negara akan menurun karena pemerintah tidak bisa berintervensi lebih dalam karena adanya kesepakatan itu. Dan selain itu, adanya integrasi ekonomi antar negara tentu saja akan bermanfaat hanya ketika terjadi trade creation dan menghindari adanya trade diversion. Apa itu trade creation? Trade creation terjadi ketika biaya yang dikeluarkan oleh produser di dalam area free trade atau yang tergabung dalam keanggotaan free trade tersebut bisa menggantikan besarnya biaya yang dikeluarkan ketika kita memproduksi secara domestik. Jadi artinya menguntungkan ya kalau dalam satu keanggotaan itu ada yang bisa memproduksi lebih efisien. Tapi akan menjadi merugikan ketika terjadi trade diversion, di mana di dalam keanggotaan tidak ada yang mampu bisa mengeluarkan biaya yang lebih efisien dan pada akhirnya justru di luar keanggotaan lah yang mampu memenuhi kebutuhan biaya yang jauh lebih rendah. Ada banyak sekali contoh-contoh institusi atau organisasi yang mereka mengintegrasikan perekonomian mereka, kemudian bagaimana hal-hal tersebut dapat bermanfaat ataupun bagaimana peran dari manajer untuk ketika mengetahui mengenai hal tersebut. Adapun peran dari Regional Economic Integration tentu saja memastikan bahwa kita ketika ingin melakukan transaksi di luar negeri, kita bisa menemukan pasar-pasar yang baru dan pasar itu terbuka bagi perusahaan kita atau bagi negara kita, dan memastikan bahwa negara yang memiliki hambatan ekonomi yang diturunkan, kita juga bisa melakukan kerjasama dengan lebih baik, kemudian kita bisa mengekspor lebih banyak lokasinya, dan kita bisa mengoptimalkan juga biaya dan keterampilan yang kita butuhkan untuk mengembangkan juga comparative advantage. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan bahwa kadang-kadang dalam setiap wilayah integrasi memiliki kompetisi yang cukup tinggi, sehingga kita harus mengetahui aturan, kita harus mengetahui apa saja yang disepakati dan boleh serta yang apa tidak boleh, apa yang tidak boleh. Lalu ada risiko juga kita di shut out oleh atau istilahnya dianggap diblok oleh single market karena adanya hambatan-hambatan ataupun
dinding-dinding dalam perdagangan karena ada aturan dan kesepakatan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Dan kita perlu mengetahui dan memperhatikan hal tersebut. Nah, Anda bisa melihat lebih lengkap dari slide ini. Untuk Anda bisa baca gitu ya, penjelasan mengenai Uni Eropa, kemudian NAFTA, lalu di dalam Indonesia kita punya ASEAN, kita punya AFTA, dan juga kalau di negara-negara Latin misalnya ada Mercosur dan yang lain sebagainya. Anda bisa memperhatikan apa saja menjadi sejarah mereka, kemudian kebijakan-kebijakan mereka, dan Anda bisa mengerjakan juga tugas individu yang sudah tersedia untuk mempelajari paling tidak salah satu dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Oke, terima kasih dan silakan mempelajari lebih dalam lagi mengenai setiap institusi tersebut.